Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Persamaannya, Ibu Megawati dan Pak Jokowi sama-sama pernah jadi Presiden Indonesia. Perbedaannya, Pak Jokowi jadi Presiden Indonesia karena dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati jadi Presiden Indonesia karena dipilih oleh Aku jawab ya, pecel lele. Oleh dengan cara mengkudeta Gus Dur, dengan cara melengsarkan Gus Dur bersama dengan aki-aki Amin Rais. Tapi yang satunya jadi presiden karena melengsarkan presiden yang sebelumnya dibantu oleh Tapi satunya lagi menjadi Presiden Republik Indonesia karena dipercaya oleh rakyat, dipilih rakyat 2 kali berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang salah satu kader partai terbesar di Indonesia ya. Spesialis nyinyir dan spesialis menyerang Jokowi ya. Siapa lagi kalau bukan si kader kelas kelas kroco yang mengaku dirinya mirip bule. Ya, pede kali kau ini. Mengaku mirip-mirip bule sampai dijadikan nama akun pula. Iya, ini bukan kader elit teman-teman ya, tetapi hanya kader kelas keroco ya di tingkat bawah yang saya yakin tidak laku alias tidak memiliki elektabilitas sama sekali ya. Faktanya apa? Beberapa saat yang lalu yang bersangkutan ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif, tapi nyatanya jong kalah bro. Dan ini orang tiba-tiba ya muncul lagi ya seperti biasa menyerang Pak Jokowi, dan kali ini dia membanding-bandingkan antara Jokowi dan Ibu Ketum ya. Menurut dia Ibu Ketum ya lebih hebat lah, lebih hebat dari Hong Kong. Seolah-olah Ibu Ketum lebih baik daripada Jokowi. Gimana cara menilainya? Aduh. Dan langsung dikomentari oleh netizen ya, netizen cerdas dengan sangat menohok sekali ya. Nah, kemudian nanti akan disambung dengan suasana rumah Pak Jokowi yang selalu ramai dikunjungi warga, yang selama ini dianggap settingan. Mana ada settingan? Ah, kau ini bikin-bikin cerita aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Udah pada tahu belum? Apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Persamaannya, mereka sama-sama mantan presiden. Mereka sama-sama diusung oleh PDI Perjuangan. Perbedaannya, Ibu Megawati patuh kepada konstitusi, sementara Jokowi menyalahgunakan konstitusi. Perbedaan yang kedua, Ibu Megawati mendapat undangan sebagai pembicara dari Vatikan Roma, sementara Jokowi sibuk ngundangin massa sampai memobilisasi agar orang-orang datang ke rumahnya sebagai bentuk pencitraan yang gak pernah bisa move on dari lengsernya dia. Ya, sebelum kita melihat gitu ya respon netizen cerdas-cerdas ya, karena memang para pendukung Pak Jokowi itu rata-rata secara intelektual di atas rata-rata ya, walaupun tidak pernah mengatakan diri mereka adalah golongan orang cerdas ya. Sementara anak wabah ya, anak kebo dan lain sebagainya selalu menganggap diri mereka adalah golongan orang cerdas, tapi pola berpikirnya itu dangkal dan penalarannya lemah ya. Dan barusan sudah kita lihat bareng-bareng ya, saya sajikan dulu pernyataan yang disampaikan oleh seorang ya kader
kader bukan elit partai terbesar di Indonesia, kader tingkat kerucu yang sedang membandingkan antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi Megawati. Nah, bagaimanakah respon netizen terkait pernyataannya si kader kerucu ini barusan? Ini dia. Udah pada tahu belum apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Tahu. Aku tahu persamaan dan perbedaan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Persamaannya, Ibu Megawati dan Pak Jokowi sama-sama pernah jadi presiden Indonesia. Perbedaannya, Pak Jokowi jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh siapa ya? Lupa oleh siapa? Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena apa ya? Karena apa sih? Lupa. Iyalah. Gimana? Apa dijawab sendiri sama teman-teman atau saya jawabin? Kalau Ibu Ketum itu dulu jadi presiden karena ya Gus Dur itu dilengserkan. Oleh siapa yang melengsarkan? Yang melengsarkan MPR, ya kan? Siapa MPR itu? Ketuanya Simbah Sengkuni. Nah, konon ya kan ada deal-dealan nih ya kan bersekongkol antara Mbah Sengkuni dengan Ibu Ketum ya. Setelah Gus Dur lengser ke Prabon sebagai presiden ya sebelum masa akhir jabatannya jadi deh itu Ibu Ketum naik. Setelah itu jual Sipadan Gitan, jual Indosat ya, kemudian BLBI lunas ya, konon seperti itu. Bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan pendapat saya, silakan berkomentar di kolom komentar ya, karena perbedaan pendapat itu di negeri ini diatur dan dilindungi oleh undang-undang asalkan disampaikan dengan cara yang baik. Oke, lanjut. Udah pada tahu belum apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Oke, kalau kita mau mencari persamaan dan perbedaan daripada seorang Megawati Soekarno Putri dan seorang Joko Widodo, mari kita mulai dengan persamaannya dulu. Seorang Megawati Soekarno Putri dan seorang Joko Widodo adalah orang-orang yang luar biasa, yang sama-sama pernah menjabat jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi yang satunya jadi presiden karena melengsarkan presiden yang sebelumnya dibantu oleh tapi satunya lagi menjadi Presiden Republik Indonesia karena dipercaya oleh rakyat, dipilih rakyat 2 kali berturut-turut. Nah, kalau kita mau bicara dengan apa yang terjadi masalah perbedaan, mari kita bicara tentang perbedaannya. Dan apa yang menjadi berita baru-baru ini nih membuat itu perbedaan terlalu nyata gitu ya. Satunya seseorang yang tidak pernah menginterpretasikan dirinya di dalam suatu lukisan yang dimana lukisan itu sepatutnya menjadi lukisan daripada salah seorang yang disucikan bagi salah satu agama, apalagi menyerahkan itu kepada pemimpin agamanya langsung ya, walaupun pemimpin agamanya itu sebenarnya tidak memahami sih konteks daripada interpretasinya, tapi kalau buat kita yang ngerti jadi setidaknya paham dong. Kalau nggak paham, coba belajar lagi. Ya, barusan adalah pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Silviatan ya, yang berdomisili di Bali, yang kalau berbicara itu tas, keren kali. Walaupun tidak pernah mengatakan dirinya adalah golongan orang yang cerdas, pendukung Pak Jokowi itu rata-rata di atas intelektualnya itu di atas rata-rata ya toh. Iya, jadi saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Silviatan barusan, dan secara umum memang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya teman-teman ya, bahwa Ibu Ketum perbedaannya dengan Jokowi dipilih oleh rakyat 2 kali, kerjanya jelas. Ibu Ketum dipilih oleh nggak ada yang milih lah, gitulah lebih tepatnya ya. Lanjut. Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh aku jawab ya Pecelele, oleh
dengan cara mengkudeta Gus Dur, dengan cara melengsarkan Gus Dur bersama dengan aki-aki Amin Rais. Ya, udah ingat ya, bukan rakyat sih, cuman karena itu aja dilengsarkan Gus Dur, dikudeta, jadi deh barang itu. Nah, sekarang aku mau tanya lagi kok pecel lele, kenapa pagar laut udah adem? Kenapa pagar laut nggak sekeras kemarin lagi, dikuar-kuar, dinyinyirin? Kenapa? Aku kasih tahu lagi ya, supaya nggak terlalu jauh kalian traveling. Aku kasih tahu lah ya sama netizen, supaya nggak capek-capek kalian buka-buka Google apa segala macam. Karena apa? Karena pemilik pagar laut hampir 50% yaitu kader PDIP yang namanya honoris. Pemiliknya adalah keluarganya, bapaknya. Mantap nggak tuh? Makanya sekarang pagar laut agak reda tuh. Apalagi di komal-komal Mr. J nggak lagi pasang gambar Jokowi yang di tong sampah sama yang bilang projo mati aja. Karena mereka udah sedikit demi sedikit terkuak tuh kebusukan PDIP. Pede banget lu PDIP. Pede kok IP. Pede mah PDIP Pede mah pede aja, jangan pakai IP. Ya. Oke, terus kita kawal guys. Kita kawal ya. Apalagi komalnya Mr. J yang terus membuat gambar meme-meme Jokowi yang menghina, menghujat ya. Juga yang membuat gambarnya Jokowi di dalam tong sampah ya. Emang itu cuman foto ya, itu cuman profil lu saat ngomal. Tapi lanjut aja bro, usaha aja terus, nggak apa-apa. Saatnya lu nanti menemukan jalanmu. Mau jalanmu ke yang lebih baik atau kau di prodeo aja. Oke Mr. J, kenalin nih. Nih kenalin ya. Oke bye. Iya, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh dua netizen sebelumnya. Ketika ditanya apa perbedaan antara Ibu Ketum dengan Pak Jokowi, sama-sama pernah menjadi presiden, tetapi Jokowi menjadi presiden 2 kali dipilih oleh rakyat, ya kan? Selama menjabat, aset-aset negara ya, sumber daya alam di dalam negeri yang dikuasai oleh pihak asing, sahamnya direbut. Bukan direbut dengan kekerasan, bukan pula direbut dengan intervensi politik dan pemerintahan, direbut dengan intervensi ekonomi, dibeli. Sahamnya dibeli semacam Freeport ya, saat ini sudah 51% dan katanya sebentar lagi akan menjadi 61%. Jadi Freeport bukan milik Amerika lagi, melainkan milik Indonesia. Ya. Tapi kalau Ibu Ketum apa? Jual Indosat. Ya, setelah itu menjual Sipadan dan Nigitan ya, gara-gara katanya negara dalam kondisi memerlukan anggaran lah seperti itu. Bedanya itu ya toh. Kemudian ditunjuk oleh siapa? Oleh Mbak Sengkuni sebagai presiden ya. Jadi dari wakil presiden naik jadi presiden setelah melengsarkan Gus Dur. Ini bukan saya loh ya yang ngomong. Netizen barusan yang ngomong dan berdasarkan kesaksian Gus Dur di masa hidupnya. Lanjut. Sadar gak kalau hubungan Bu Mega dengan para mantan presiden itu berantakan? Sekarang kita lihat aja deh, zaman Gus Dur jadi presiden. Gus Dur kan dihormatin banyak orang. Waktu jadi presiden pun banyak yang suka sama Gus Dur. Tapi kenapa Bu Mega malah melengsarkan? Padahal kan awalnya mereka koalisi, ya enggak? Ya, itulah ya. Iya, itulah pokoknya. Itu fakta ya. Jadi Gus Dur itu adalah orang yang dia dukung ya, bahkan Gus Dur presidennya, Ibu Ketum ini wakil presidennya, tapi nggak tahu ya, mungkin karena kepincut ingin menjadi presiden,
Ya, biar keren seperti bapaknya gitu ya, berbagai upaya dilakukan termasuk mungkin bersekongkol ya dalam tanda kutip dengan Mbah Sengkuni. Loh Bang, jangan menuduh macam kayak gitu. Siapa yang menuduh? Ada tuduhannya di mana? Gak ada saya nuduh, saya menyampaikan ini berdasarkan kesaksiannya Gus Dur. Hah? Bisa dilacak itu di dunia maya. Gus Dur pernah mengatakan ketika ditanya oleh Kick Andy, siapa yang paling bertanggung jawab atas pelangsaran Anda? Menyebutkan 2 nama, Mbah Sengkuni dan Ibu Ketum, gitu. Iya, dan itulah yang saat ini diulas, dibahas, dijadikan dasar oleh banyak netizen ketika ditanya apa perbedaan Ibu Ketum dan Jokowi. Iyalah, lanjut. Di langit di bumi teman sukses dicarilah buat jadi bahan gibahan. Di bumi ada orang iri, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Dan Mas Jimmy Swilo telah menampilkan foto-foto. Saya nggak paham apakah Mas Jimmy Swilo ini menganggap bahwa foto-foto ini adalah salah satu contoh ya, salah satu tamsil, salah satu ibarat spesies yang dianggap tukang iri tadi. Saya nggak paham ya, coba teman-teman yang berkomentar lah gitu ya di kolom komentar. Yang jelas di situ ada Mbah Sengkuni, ada si Moncong Kura-Kura ya kan, ada si Roti Gulung, ada si Maling Panci. Lengkap pokoknya. Dan juga ada si itu ya kan, ada si Dokter Mangkrak ya kan, kemudian ada si Pak RT 16%, kemudian juga ada si ikan buntal, banyak dah itu ya. Ada gimana menurut teman-teman, beneran gak sih ini adalah golongan orang-orang iri? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Sama saya bisa ini loh. Oh, terima kasih Pak. Ya. Oh, saya keluarin dulu pantaunya Pak ya. Tapi jangan diviralkan, nanti biar satu gini. Oh, nggih. Hujan-hujan. Enggak apa-apa. Makasih Pak, makasih Pak. HP-nya mana? HP deh. HP di sana. Ayo jadi. Ayo enggak apa-apa ya. Ini Paspampres sekolah kehujanan untuk menemani para pengunjung. Dan izin dan sehat selalu dan hujan-hujan. Bahasa tidak bisa matikan. Saya jauh-jauh dari Sumatera bolong ke sini untuk buktikan bener diordinir apa kata hati nurani. Warna paling saya untuk
membuktikan kalau saya itu sendirian, oke? Setting ya, bukan setting. Dan saya itu pengen buktikan juga apakah ini diordinir atau keinginan. Nah, ke depan ini nanti mau jadi apa ya kita lihat aja. Oh iya, ya berarti kita aja sebetulnya nggak berinisiatif ya. Harusnya kita juga bisa ya ngetok rumah Pak Bisa Jokowi gitu. Jadi nggak harus ada pengumuman kemudian ini ramai. Nggak ada, Tapi nggak ada informasinya ada 5.000 ya. 5.000 orang setiap hari datang ke rumah Iya, Pak Jokowi. iya. Nah hanya untuk berfoto. Iya. Hanya untuk foto doang. Hanya untuk berfoto, ketemu, salaman. Nah itu sebanyak itu dilayani sama Pak Jokowi? Ya semampunya dia. Semampunya dia dilayani. Iya, teman-teman, barusan ada 3 video yang saya rangkai menjadi satu mengenai keriuhan gitu ya, keramaian ya, hiruk-pikuk yang terjadi di halaman depan rumah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Solo ya. Walaupun hujan deras itu coba dilihat ya, banyak orang yang tetap berdiri berkumpul gitu ya di depan pintu gerbang rumah Pak D Jokowi ya, bahkan orang ini sampai menggunakan mantel ya iyalah ya kan agar tidak basah demi kesehatan. Nah, ini menurut saya sangat menarik sekali karena secara tidak langsung telah menepis isu bahwa isu yang sering digembor-gemborkan ya oleh anak-anak kebo bahwa warga yang sering berkumpul di rumahnya Pak Jokowi ingin bertemu, minta foto bareng dan lain sebagainya, ini adalah settingan ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng. Ada juga Pak Bolo ya. Tentu teman-teman masih ingat dengan Pak Bolo, itu adalah salah satu netizen langganan kami. Video-videonya sering sekali kami ambil untuk kami jadikan materi pada konten-konten yang kami buat ya. Yang jauh-jauh datang dari Lampung menuju rumahnya Pak Jokowi hanya ingin membuktikan apakah betul orang-orang yang berkumpul di depan rumah Pak Jokowi itu ingin bertemu Pak Jokowi itu adalah settingan, dan nyatanya adalah fix tidak. Dan apa yang terjadi coba dilihat ya, coba di scroll baik itu di media sosial X ya, TikTok, YouTube, coba di scroll. Nggak ada lagi hinaan ya, framingan yang dilakukan oleh anak kebo ya, bahwa warga yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi adalah settingan ya toh. Iya, nggak ada lagi. Tapi beberapa hari yang lalu ramai kali ya kan. Kasihan kali aku sama mereka. Semua usaha framing ya, black campaign yang dilakukan nggak pernah berhasil. Aduh, ini gimana ya, konsultan politiknya kira-kira siapa, kok kurang paten kali gitu. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang sengaja datang ke rumah Jokowi dari Lampung ya. Bukan di bagian depan, bagian belakang sendiri Bang. Iya betul ya, bagian belakang sendiri. Mohon maaf saya keliru. Dan tadi kita cukup familiar dengan orang yang datang dari Lampung tadi, yaitu Pak Bolo ya, yang memang sering sekali video-videonya kita jadikan materi untuk membuat konten ya. Intinya tadi bisa kita lihat bersama bahwa warga datang ke rumah Pak Jokowi bukanlah settingan ya, melainkan niat mereka secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam ya, alias secara alami. Bahkan walaupun hujan mengguyur, banyak orang yang tetap ya berkumpul di depan pintu gerbang rumahnya Pak Jokowi hanya karena ingin bertemu Pak Jokowi ya. Tadi kita lihat bareng-bareng mereka menggunakan mantel. Lah, keren kali. Mana ada mantan presiden sebelumnya yang kayak gini, ha? Ini salah satu perbedaan ya antara Ibu Ketum dengan Jokowi. Setelah purna bakti sebagai presiden, Pak Jokowi masih dicintai rakyatnya, masih ditemui rakyatnya setiap hari, bahkan dari berbagai pulau di Indonesia. Ibu Ketum nggak ada yang gubris bro. Karena apa? Nggak punya jasa. Nggak ada jasanya bagi rakyat Indonesia, ya toh? Iyalah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang salah satu kader ya, partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir, spesialis menyerang Pak Jokowi. Walaupun dulu dia adalah orang yang memuji Pak Jokowi setinggi pohon duren ya, tapi begitu Pak Jokowi pecah kongsi dengan partai terbesar di Indonesia, ini orang ya
langsung menyerang Pak Jokowi membabi buta hampir setiap hari. Siapa lagi kalau bukan si kader yang mengaku dirinya mirip bule. Bule dari Hong Kong. Ya, ini bukanlah kader elit ya, melainkan kader keroco di tingkat bawah yang nyalon sebagai anggota legislatif aja itu nggak jadi gitu ya. Jadi bisa dilihat lah elektabilitasnya di wilayahnya ya, nggak ada yang gubris. Ada. Dan tadi kita lihat bareng-bareng yang bersangkutan tiba-tiba membanding-bandingkan gitu ya antara Jokowi dan Ibu Ketum ya, seolah Ibu Ketum lebih baik lah daripada Pak Jokowi. Ya iyalah, lu yang menilai. Coba sebagian besar masyarakat Indonesia yang menilai. Ya jauh lah Pak Jokowi dengan Ibu Ketum ya. Pak Jokowi langit, Ibu Ketum bumi ya. Dan tadi pernyataan kader keroco partai terbesar di Indonesia ini langsung ya dikomentari oleh neti dengan komentar yang sangat cerdas dan sangat menohok sekali gitu ya. Kemudian tadi juga sudah kita lihat bareng-bareng suasana rumah Pak Jokowi terkini walaupun tengah diguyur hujan. Keren kali Pak Jokowi ya. Hormat saya kepada Anda. Anda adalah orang yang selama ini suka mengunjungi rakyat. Begitu Anda purna bakti sebagai presiden langsung dibalas oleh Tuhan ya. Karma begitu cepat. Rumah Anda diserbu oleh rakyat. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.